Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja penting banget buat kita semua. Ramalan soal badai ekonomi di tahun 2026. Tapi tenang, kita nggak akan cuma lihat dari satu sisi doang. Kita akan bedah ini dari dua kacamata yang beda banget tapi sama-sama krusial buat nemuin satu tujuan yang sama. Gimana caranya kita bisa bertahan? Kita mulai dari angka ini. Angka yang mungkin bikin kita semua sedikit deg-degan. Ini nilai tukar rupiah paling lemah sepanjang sejarah. Dan ini bukan sekedar angka di layar ya. Ini sesuatu yang efeknya langsung kerasa. Di dompet kita, di harga-harga barang, bahkan di rencana masa depan kita. Oke, jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa sih ini bisa kejadian? Apa pemicunya? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin sebagai individu, keluarga, dan sebagai satu negara buat siap-siap? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba kupas tuntas jawabannya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu badai yang katanya ada di depan mata. Terus, kita bedah dua diagnosa. Satu dari kacamata praktisi pasar yang ngelihat gejolak global, kita sebut aja ini pandangan mikroskop. Yang kedua dari kacamata akademisi yang fokusnya ke fondasi jangka panjang. Ini pandangan teleskop. Abis itu, kita bandingin strategi bertahan dari dua sisi ini dan kita tutup dengan dua kunci utama menuju ketahanan yang sejati. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, badai ekonomi di depan mata. Jadi gini, rupiah yang melemah itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Di bawahnya ada situasi global yang jauh lebih ruwet dan saling nyambung yang perlu kita ngerti. Nah, ini poin yang krusial banget buat dipahami, terutama dari sudut pandang praktisi pasar. Masalahnya tuh bukan murni karena ada yang salah di dalam negeri kita. Fenomena utamanya adalah dolar Amerika Serikat yang lagi perkasa banget menguat terhadap hampir semua mata uang di dunia. Apalagi di negara-negara berkembang atau emerging markets kayak Indonesia. Jadi ya, kita ini lagi ada di tengah badai global. Sekarang, yuk kita coba pakai kacamata mikroskopnya seorang praktisi pasar. Perspektif ini fokusnya ke hal-hal eksternal yang lagi terjadi sekarang, yang getarannya langsung mengguncang pasar dan ekonomi kita dari luar. Menurut analisis pasar, ada 4 pemicu utamanya nih. 1. Geopolitik lagi panas, terutama antara Amerika dan Iran. 2. Harga minyak mentah jadi meroket, dan kita ini kan negara pengimpor minyak. 3. Suku bunga di Amerika sengaja dibikin tinggi, jadi dolar itu kayak magnet yang nyedot duit dari seluruh dunia. Dan 4. Ya akibatnya itu tadi, terjadi capital outflow alias duit investor asing pada kabur dari Indonesia. Coba deh perhatiin kutipan ini, karena ini clue-nya gede banget. Pernyataan tidak ada kerangka waktu itu nunjukin sebuah war of attrition atau perang gesekan. Artinya, ini bukan konflik pendek yang bakal cepat selesai. Ini adalah permainan jangka panjang yang sengaja dirancang buat jaga harga minyak tetap tinggi, yang ujung-ujungnya bakal terus nekan ekonomi kita untuk waktu yang lama. Ini dia bukti nyata dari capital outflow tadi. Grafik ini nunjukin data investasi dari Norges Bank, salah satu dana pensiun paling gede dan paling pintar di dunia. Kelihatan kan penurunan drastis investasi mereka di Indonesia. Kenapa? Simple, pas dolar menguat, resiko nilai tukar atau FX risk itu jadi kegedean buat investor asing. Kenaikan harga saham di sini bisa jadi percuma kalau nilai rupiahnya terus-terusan anjlok. Jadi ya mereka tarik uangnya ke tempat yang lebih aman. Oke, sekarang kita ganti lensa. Yuk kita pakai kacamata teleskopnya seorang akademisi ekonomi. Perspektif ini nggak ngeliatin gejolak pasar harian, tapi justru ngeliat ke dalam. Kelemahan-kelemahan di struktur dan fondasi ekonomi kita yang bikin kita jadi rentan banget sama guncangan dari luar tadi. Menurut akademisi kayak Dr. Yudhistira dari UGM, inflasi yang kita alamin sekarang itu jenisnya cost push inflation. Dan ini bahaya banget. Kenapa? Karena inflasi ini neken produsen, terutama UMKM yang harus nanggung biaya bahan baku impor yang makin mahal. Ini bisa ngancam kelangsungan bisnis mereka. Di saat yang sama, ini juga ngehajar konsumen yang daya belinya emang udah lagi lemah, kena dari dua sisi. Nah, kutipan ini benar-benar ngerangkum kritik utama dari kalangan akademisi. Kebijakan ekonomi kita itu seringnya reaktif, kayak petugas pemadam kebakaran. Fokusnya cuma gimana caranya kondisi tahun ini aman, tapi kita lupa bangun rumah yang tahan api buat jangka panjang. Perencanaan strategis buat nguatin fondasi ekonomi kita itu seringkali dikesampingkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih, strategi bertahan. Setelah dengerin dua diagnosa yang beda, terus solusinya apa dong? Nah, kita akan bandingin strategi personal dari praktisi pasar sama strategi nasional dari para akademisi. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Praktisi, dengan pandangan mikroskopnya, fokus ke keuangan pribadi kita masing-masing. Masalahnya datang dari luar, jadi solusinya adalah amankan aset pribadi secepat mungkin. Di sisi lain, akademisi dengan pandangan teleskopnya, fokus kebijakan nasional.
Masalahnya ada di dalam negeri, jadi solusinya adalah investasi jangka panjang ke SDM dan energi buat bangun ketahanan struktural. Dua-duanya benar, cuma skalanya dan jangka waktunya aja yang beda. Yuk kita lihat saran praktisnya. Pertama, siapin dana darurat setara 6 bulan penghasilan. Ya, bukan pengeluaran. Ini penting. Kedua, perkuat posisimu di tempat kerja biar aman dari PHK dan kalau bisa cari sumber pemasukan dalam dolar. Ini relevan banget buat para pekerja muda dan mahasiswa yang baru mau masuk dunia kerja. Ketiga, pindahin alokasi aset ke instrumen yang lebih aman kayak obligasi dolar, emas, atau bahkan Bitcoin. Terakhir, untuk sementara waktu, kurangin resiko di aset kayak saham lokal. Sekarang, blueprint buat negara dari para akademisi. 1. Pemerintah harus komitmen sama kebijakan jangka panjang yang konsisten. 2. Prioritas utama itu harusnya investasi gede-gedean di pembangunan SDM, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 3. Percepat transformasi ke energi terbarukan biar kita nggak tergantung sama impor minyak yang harganya naik turun. Dan terakhir, secara fundamental, perbaiki struktur ekonomi kita biar lebih tahan banting. Oke, kita udah sampai di bagian penutup. Setelah lihat dua perspektif ini, gimana cara kita nyatuinnya? Jawabannya ada di dua kunci yang harus kita pegang bareng-bareng buat ngebangun ketahanan yang sejati. Kunci yang pertama, ketahanan individu. Nasihat dari praktisi pasar tadi itu mutlak harus kita lakuin. Kita nggak bisa dong cuma nungguin kebijakan jangka panjang berbuah hasil sambil diam aja. Setiap individu dan keluarga harus bangun benteng pertahanannya sendiri dulu. Negara yang kuat itu kan isinya warga yang kuat dan tangguh secara finansial. Tapi, benteng individu itu ada batasnya. Makanya, kunci kedua adalah ketahanan sistemik. Kita juga harus ikut nyuarakin dan nuntut visi dari para akademisi, kebijakan jangka panjang yang cerdas. Tanpa sistem nasional yang kuat, stabil, dan ngeliat ke depan, pertahanan individu sehebat apapun, lama-lama bakal jebol juga sama krisis yang datang terus-terusan. Jadi, inilah definisi ketahanan yang sesungguhnya. Ini bukan pilihan antara selamatkan diri sendiri atau perbaiki negara. Bukan. Ketahanan sejati itu terjadi ketika kemampuan individu buat bertahan hidup didukung penuh oleh sebuah sistem nasional yang kuat. Mikroskop dan teleskop harus dipakai barengan. Aksi individu dan visi kolektif kita harus jalan beriringan. Aku mau ninggalin kalian semua dengan pertanyaan ini. Ini bukan cuma buat direnungkan, tapi buat dijawab pakai tindakan. Siapkah kita, masing-masing dari kita, untuk disiplin membangun pertahanan finansial pribadi kita, sambil bareng-bareng jadi warga negara yang kritis dan aktif nuntut perbaikan sistemik demi masa depan Indonesia yang lebih kuat? Jawabannya ada di tangan kita semua.